Pak Dena. Ya. Ini kalau malah bingung ya. Kegiatan prodi. Prodi kan tinggal 5.400.000. Mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya mau mempresentasikan tentang pertemuan yang terakhir ya. Dan pertemuan ini nanti bahas tentang soal UAS. Nah, harapan saya yaitu nanti kalian nanti bisa mengerjakan soal UASnya biar nggak bingung. Makanya saya mau menceritakan dulu soalnya kayak apa, kemudian cara mengerjakannya gimana. Jadi nanti kalian semua bisa mengerjakan. Oke, selanjutnya jangan lupa absen ya di pertemuan 15 ya. Absen di pertemuan 15 RMS. Terus kita langsung menuju soal. Nih, ini adalah contoh soal ya. Jadi nanti pasti hampir mirip ya, ada yang tak rubah nanti pastinya. Dari contoh soal ini, yang pertama ini ada gambar jaringan lokal. Ini ada wireless router, ada switch, ada PC ya. Kemudian di sini ada soalnya ya. Nah, dari soal ini nanti kalian melengkapi. Yang pertama mungkin ini saya edit dulu ya. Ini terlalu banyak. Sini apa kabel lo? Oke, sebentar. Rakornas Pak, Rakornas Aptiko. Nah ini ya. Oke, nih sebagai contoh ini ada IP 192.1.1.193 ya. Slashnya 28. Nah slashnya berapa ya? 28. Sebentar. 26 dulu deh ya, ganti 27. Oke, 27 ada ya. Jadi ini IP nya 192.1.1.193 traffic 27. Nah, yang pertama di sini ada berapa IP routernya. Jadi kalau di sini ada pertanyaan IP router, maka ini kan router sih. Nah, ini sudah ada IP-nya. Maka nanti kalian tinggal ngisi IP ini yang ditulis di sini ya. Nah, yang pertama itu. Kemudian yang kedua disuruh menghitung tentang network. Itu lagi ya. Benar. Tinggal mahasiswa lewat tanda tangan amplop ayo. Ini istri soleha katanya. Kasih. Oke, lanjut. Ada gangguan sebentar. Mbak, kayak gangguan Mbak, jadi mana? Oke, lanjut ya. Ini ada IP router. IP router itu ini ya. Mas sama Mbak. Nah, ini IP router. Jadi nanti di soalnya nanti saya akan buat IP-nya ini. Nah, nanti paling nanti tak rubah ya. Nanti diperhatikan aja. Kemudian di sini disuruh hitung ya network broadcast IP host awal, akhir, gateway sampai sanet mas. Nah, cara mengerjakannya ini pakai ini ya. Pakai perhitungan IP ini. Kebetulan dulu sudah tak share di pertemuan sebelumnya tentang perhitungan IP. Ini ya. Kemudian IP ini kita paste ya. Ini ya. Jadi 192.1.1.193/27. Nah, 27 ini kan dari soal ini tadi ya, soal yang ini ya. Nah, kan kita mau ngitung network sampai sanet mas. Nah, kita masuk ke Excel ini. Kalian untuk mengerjakannya boleh selain Excel nggak apa-apa, tapi ini saya ngasih contoh yang Excel aja.
Nah, ini kan slash-nya 27 ya, atau prefix-nya 27. Ini maka kita ganti 27 juga. Nah, kebetulan untuk prefix 27 ini ada rumusnya, yaitu rumus Sanet. Yaitu rumusnya 2 pangkat 32 min n. N ini ya, N ini yaitu prefix-nya ini. Kebetulan kan 27 ya. Maka ini 32 min 27 berapa? 5 ya. Nah, hasilnya 2 pangkat 5 itu 32. Oke, 32 ini kita tulis di sini. 32 ini merupakan hasil kelipatan dari network kedua. Ingat, network kedua. Ini ya, tak kasih buat ya. Kedua, berarti 32 ini kita masukkan di sini. 32. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu berapa kira-kira networknya berapa kalau network kedua 32, yaitu rumusnya yaitu kelipatan ini, jadi 32 tambah 32 hasilnya 64. Nah, 64 tambah 32 lagi berapa? 96 ya. Nah, ini 96. Kita tambah lagi. Kita insert ya. Insert 96 tambah 32 berapa? 128 ya. Kita copy. Tambah 32 lagi. Berapa? Kurangi 55. Ini kita turunkan, kita ganti ya 160 ya. Kita insert lagi, kita turunkan lagi. 192 ya. Tambah lagi, insert lagi. 224. Nah, sampai sini kenapa saya ngitungnya kok sampai 224? Sebenarnya ini ada lanjutannya sampai 256. Nah, tujuan saya yaitu menghitung ini loh, 193 ini ikut yang mana sih angkanya. Jadi patokannya di angka ini sebelum prefix ini ya, 193. 193 ini nanti dimasukkan di antara baris mana. Nah, itu. Maka kita copy aja ya, ini ya biar lebih cepat. Kita cari angka 193. Kebetulan ini 192, berarti pasti di sini ya. Nah, rumusnya broadcast itu broadcast setelahnya dikurangi 1. Ini. Berarti ini 223. Nah, sini kita copy. Ini ya. Kita masukkan sini. Ini kebetulan 192 ya, berarti di sini 193 sampai 221. Dari mana 221? Oh sorry, 222 ya. 222. Kenapa 222? Karena broadcastnya ini yaitu 223, otomatis hostnya ini itu berkurang 1. Nah, kalau host awal itu 193 itu setelah network hasil dari network sebelumnya. Ini ya 192 ya. Berarti tambah 1 193. Oke, ini. Nah, jawabannya dari ini soal ini berapa sih networknya? Kalian perhatikan ya angka terakhir sebelum prefix.
Kebetulan di sini 193. Nah, 193 itu ikutnya ini ya, kelompok ini ya. Ini kelompok ini saya kasih warna kuning ya. Nah, ini jawabannya di sini. Tadi kalau kita lihat soalnya, networknya berapa? Berarti networknya ini. Ini adalah network urutan dari ini ya. Nah, ini turun ke bawah sampai ini. Hasilnya 192. Kita masukkan di sini. Nah, ini. Kemudian broadcastnya yang ini, urutan dari network. Kalau networknya ini, berarti broadcastnya sebelah kanannya ini. Kita copy, kita masukkan sini. Nah, kemudian host awal ya ini, yang di tengah sini ya. Kita paste. Ini kita cut ya. Yang ini 222 ya. dua. Nah, sampai sini ya. Jadi 1222 ini yang akhir, 193 ini yang awal. Sedangkan gateway-nya ini sebenarnya dia ngambil satu angka antara host awal sampai akhir. Biasanya saya itu ngambilnya yang paling akhir, yaitu 222. Maka kita masukkan ini. Otomatis jika gateway-nya minta yang akhir, berarti host akhirnya berkurang satu lagi menjadi 221. Nah, terus subnet mask ini rumusnya yaitu 256 dikurangi hasil dari kelipatan subnet. Nah, ini ya. 27 kan 32 ya. Nah, 32 ya. Berarti 256 kurangi 32 berapa? 224, sorry. 24. Nah, ini. Maka ini adalah subnet masknya ya. Subnet masknya. Nah, ini sudah ketemu. Jadi soal nomor 1, network broadcast host awal akhir gateway sama subnet mask, itu hasilnya kayak gini. Patokannya dari sini. Nah, rumusnya ini. Ini rumusnya ya. Ini soalnya. Nah, oke, lanjut. Kalau sudah sampai seperti ini, berarti soal ini soal yang pertama sudah selesai. Sekarang di sini ada pertanyaan, berapa maksimal jumlah komputer yang bisa digunakan dalam jaringan? Nah, di sini kita lihat soalnya. Di sini kan kelipatan networknya kan 32. Ini sebagai patokan aja. Atau bisa lihat dari sini. Ya, ini saya revisi dulu ya. 30 ya. Yang ini 31. Yang ini 64. Sorry. Ini ya. 64 berarti ini 63. Yang ini 96 berarti ini 95. Jadi tinggal dikurangi satu aja. Ini 128, ini 127. Caranya gitu. Oke ya, ini saya delete. Nih. Dan seterusnya ya, tinggal diisi seterusnya. Oke. Kalau sudah seperti itu, selanjutnya ini tadi pertanyaan nomor 2, yaitu berapa komputer ya yang bisa digunakan. Kalau ditanya seperti itu, tinggal dihitung aja. Ini kan nomor 1 sampai 30, ya kan? Berarti kan jumlahnya 30 komputer. Host ini artinya jumlah komputer yang bisa digunakan. Tapi ada tapinya. Di sini ada gateway-nya ya. Gateway itu minta 1 IP. Berarti kalau di sini otomatis berkurang 1. Berarti sampai 29. Berarti jawabannya di sini. Ini ya. 29. Jadi jumlahnya 29 komputer dari IP ini. Ini ya.
193 sampai 221. Dari 193 sampai 221. Nah, ini IP-nya 10 ya tadi ya. Oh, 1 ya, sorry ya. 1. Kita lihat lagi soalnya tadi berapa soalnya. Oh, 11 ya. Ini. Nah, kayak gini. Nah, ini sebentar tak lupa ya, sebentar. Nah, kayak gini. Oke, ini udah. Jadi pertanyaan nomor 2, yaitu kan jawabannya kan ini sih, bosnya itu dari 93 sampai 221, jumlahnya 29 komputer. Jadi soal nomor 2 yaitu jumlah komputernya berapa, yaitu 29. Kalau kalian mau lihat lagi, lihatlah di sebelah sini. Sebelah sini ya. 30. Nah, berarti dari 1 sampai 30 dikurangi gateway 1 berarti 29. Itu jawabannya di situ. Selanjutnya nomor 3, dari ketiga komputer itu jenis kabel apa yang digunakan. Nah, ini kan komputernya sih, kabelnya pakai apa. Untuk menyambungkan ini kita pakai yang ini, connection. Nah, ini adalah kabel strike, ini crossnya. Nah, jika beda perangkat kita pakainya strike. Jika sama seperti komputer ketemu komputer pakainya cross. Nah, kita pakai strike ini, kita sambungkan. Ini bebas nomor 1, 2, 3, 4 atau internet juga nggak masalah. Kalau saya pilih nomor 1 ya, tak dapetin ke switchnya, pilih nomor 1 ini. Terus lanjut lagi, ini kita hubungkan 02, dapat di sini ya, pas ethernet 0. Lanjut lagi, ini 03 sampai ke ini. Terus ini lagi 04 sampai yang terakhir ini. Nah, ini warnanya oranye Pak. Kalau oranye berarti connect ya, posisinya masih restart. Kalau pengen cepet klik ini aja ya. Nah, dia langsung hijau. Nah, ini sudah ready. Selanjutnya kabelnya berarti apa? Ini kabelnya berarti strike. IP yang digunakan agar komputer saling terkoneksi ya. Itu gimana ini maksudnya, pertanyaan ini maksudnya itu di setiap komputer ini wajib diberi IP berdasarkan IP ini ya, soalnya ini ya. Nah, IP soal ini berarti kita perlu ketik dulu di bawahnya biar enak ya. 192.1.1. Nah, ini X nya yang terakhir berapa, kita lihat di sini. Ini tadi jawabannya kan ini ya, 93 ya, berarti mulai 94 karena 93 sudah dipakai oleh siapa? Ini oleh router ya. Maka di sini mulainya dari 94. Kemudian ini berhubung prefixnya 27, kita lihat di Excelnya 27 ini prefixnya ini ya 224 ya. Nah, kita tulis ulang di sini. 255.255.254. Nah, gini ya. Kalau sudah, kita tinggal nulis yang sebelah sini sama ini. Jadi ini sebagai patokan untuk masukkan IP. Tapi ini nggak asal ngarang loh ya. Ini harus lihat dari hasil ini, Excel kalian. Ini kan mulainya dari 93 sampai 221. Berarti ini jumlah IP yang nanti bisa dipakai kalau ada soal 193. Nah, kalau 193 sudah dipakai berarti lanjutannya 194. Ini tinggal kita copy. Cara mengcopy gimana? Tekan CTRL, klik, drag ke kanan. Nah, gini. Kita CTRL tahan lagi, drag aja ke kiri lagi, ke kanan lagi sini. Nah, nanti tinggal ganti ini angkanya. 95. Yang ini 96. Oke, jika sudah, nah IP ini yang kita masukkan ke komputer ini, kita klik
kita pilih desktop, IP konfigurasi, kita paste. Nah ini kalau kita klik bawahnya Sanet Mas itu otomatis 0 ini /24, karena tadi /27 kita masukkan yang ini 224. Nah kalau sudah kita close. Sekarang kita yang ini ya, ini 195 ya. Kita masukkan lagi IP-nya melalui desktop, IP konfigurasi 95 ya. Ini 224. Oke, kita close. Lanjut lagi, ini 96 ya. 196 224. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, nah ini kan sudah ya. Silakan nomor 3 sudah, berarti sudah kasih IP, sudah kasih keterangan. Silakan tes koneksi jaringan antar 3 komputer menggunakan CMD. Biasanya saya pakai ini. Ini surat. Kalau surat mesti tahu cepat gini ya. Kita klik sini ya. Nah, ini successful. Kita coba lagi, ini successful. Kita coba lagi, ini ke sini successful. Tapi pertanyaan saya adalah bukan melakukan tes melalui surat, tapi melalui CMD. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Ini ya. Ini saya geser dulu sebentar. Oke. Ini caranya. IP ini adalah miliknya ruang dosen SI. Ini adalah IP ini ruang TU. Ini ruang dekan ya. Nah sekarang supaya bisa kita melakukan tes CMD, caranya yaitu kita klik ruang dosen SI ya, ini ya, kita pilih cek command prompt. Nah ibarat HP, kalau kita mau nelpon orang, otomatis yang nomor 7 adalah nomor tujuan ini ya. Jadi bukan nomor sendiri yang dituju, tapi nomor tujuan. Berarti caranya tinggal kita ketik ping spasi 192.1.1.195. Berarti ini adalah alamat tujuan ruang TU. Nah, kalau sudah kita enter. Kalau muncul reply artinya connect ya. Ini reply artinya connect. Sekarang kita coba ping lagi ke ruang dekan ya. Ini kan 196 ya. Kita panah atas. Kita ganti 6. Jadi ini caranya nggak perlu ngetik lagi, tinggal klik panah atas terus ganti angka yang terakhir 6 ya, enter. Nah ini kan replay artinya connect. Jadi sini ke sini connect. Sekarang kita coba kita close ya. Dari TU menuju ke ruang dosen SI. Kita command prompt, kita ketik ping spasi 192.1.1.194 enter. Nah ini reply ya. Terus terakhir ini ke ruang dekan ya 196 ya. Nah kita panah atas ganti 6 enter. Nah sukses. Nah ini cara tes koneksi menggunakan CMD, yaitu menjawab soal nomor 4. Nah sekarang nomor 5, gambarkan dan jelaskan warna kabel strike dan cross. Kebetulan kemarin kan nggak jadi praktek ya, karena ada kendala dari peraturan pemerintah tentang harus daring ya, karena ada kendala PPKM ya. Oke, kita menuju ke nomor 5, gambarkan dan jelaskan warna kabel strike dan cross. Nah di sini saya sudah menyiapkan materi tentang kabel cross dan strike. Kalau kabel strike itu ujung A dan B itu sama, yaitu dimulai dari putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Ini juga sama ujung yang kedua. Tapi kalau cross itu yang ujung satu itu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Tapi yang ujung B atau kedua itu warna hijau sama putih hijau dengan putih oranye dan oranye itu tukeran. Kalau seperti ujung nomor 1 kan yang strike kan putih oranye, tapi yang cross itu yang ujung yang kedua itu putih hijau. Jadi tukar tempat. Nah, kemudian nomor 3 ini putih oranye. Kalau di sini kan nomor 1. Nah, ini nomor 3. Kemudian yang oranye seharusnya di sini nomor 2, ini nomor 6. Jadi yang tukeran itu warna 4 ini. Sedangkan putih biru dan putih coklat dan coklat ini sama. Nah, gitu ya.
Nah, ini adalah kabel UTP. Tampilannya kayak gini. Kalau kita buka kayak gini, isinya ada 8. Satu uler ini isi 2. Warnanya ada seperti ini. Jadi ada 8. Ini adalah RJ45-nya, ini tang krimpingnya, ini kabel testernya untuk tes koneksi apakah ujung A dan B nyambung. Nah, gitu ya. Tuh. Kemudian tuh jawaban nomor 5 yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, jika PC dikoneksikan dengan laptop, jenis kabel apa yang digunakan? Nah, kita coba pakai ini ya. Kita pakainya ini. PC ini ketemu laptop ya. Laptop kan ini sih. Kita klik. Kabel apa sih yang digunakan? Nah, kita klik yang ini connection. Nah, jika PC ketemu laptop, maka jenisnya itu sama. Ya. Maka kita pakainya cross. Cross Ethernet 0, cross Ethernet 0. Nah, warna hijau artinya benar. Jadi jawabannya adalah cross. Karena PC sama laptop itu aslinya sama, cuma beda bentuknya aja. Jadi fungsinya sama. Kemudian yang kedua atau pertanyaan terakhir, jika switch dikoneksikan dengan laptop, nah kita cari switch ini ya. Switch ketemu dengan laptop yang ini ya. Laptop. Jenis kabel apa yang digunakan? Nah, ini perangkatnya sudah beda. Ini switch, ini laptop. Otomatis kalau sudah beda, pakainya yang strap. Yang nomor 3 ini ya. Nah, kita pilih yang atas 01 ketemu laptop fast Ethernet 0. Nah, ini orange ini tandanya belum siap atau masih restart. Kita klik fast forward time. Nah, artinya sudah connect, warna hijau. Gitu ya. Sekarang kita coba yang salah. Kita coba apa, jangan-jangan cross juga bisa Pak. Kita close, delete, kita ganti yang cross 01 ketemu. Nah, ini juga bisa ternyata ya. Jadi strike cross sama aja. Kenapa kok bisa Pak? Seharusnya kan nggak bisa. Nah, perangkat yang sekarang ini itu strike cross itu sama-sama bisa, tapi kadang ada yang nggak bisa. Mungkin yang versi Cisco yang lama itu mungkin nggak bisa gitu ya. Kita coba yang ini juga deh. Ini bisa kita kasih strike gimana Pak? Bisa juga deh. Nah, ini nggak bisa. Jadi laptop ketemu laptop wajib cross. Nah, jadi kalau strike warna merah. Apa coba ini Pak, fast forward time. Fast forward time tetap warnanya hijau. Merah. Artinya emang salah, nggak bisa dipaksakan. Nah, gitu ya. Jadi ini saya hapus, saya ganti yang cross. Ini ketemu ini ya. Nah, hijau. Itu ya. Jadi ini adalah jawaban nomor 1 sampai 5. Caranya seperti itu. Nah, sebelum sesi tanya jawab, nanti soalnya tentang UAS ini nanti jaringan komputer dasar itu tugasnya yaitu kalian mengerjakan soal kayak gini yang nanti saya bagikan di LMS, kemudian buat video tutorial. Jadi ceritanya kamu mengerjakan sambil direkam kayak saya ini loh. Saya ini kan mengerjakan, nah sambil saya rekam, kemudian nanti rekamannya dikirim sebagai tugas UAS. Jadi setiap mahasiswa mengerjakan soal dengan cara merekam. Pakai aplikasi apa? Yang pertama bisa pakai Camtasia. Yang kedua bisa pakai aplikasi yang lain, misal Screen-O-Matic atau apa. Tapi saran saya mending yang kalian familiar aja. Contohnya Camtasia atau yang lain monggo silakan. Nah, itu ya. Nah, itu cara mengerjakannya. Sekarang sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari kalian semua? Karena ini saya agak cepat dikit. Nanti tutorial ini saya share juga di YouTube. Ya, kalian bisa melihat lagi ceritanya saya ya. Oke, silahkan, ada yang mau tanya. APK-nya ini Camtasia ini ya. Sebentar, tak tampilkan. Ini ya. Oh sorry, bukan Camtasia, Cisco Packet Tracer APK-nya. Serinya ini, kalau saya pakainya 7.11. Jadi kalian bisa download di sini ya. Ini download Cisco Packet Tracer gitu aja. Nanti cari yang versi 7.11 ya.
biar sama dengan saya, gitu ya. Kalau download yang versi di bawahnya itu buka yang versi di atasnya malah nggak mau. Jadi harus minimal harus sama. Karena ini file ini nanti saya share, ya. Tentunya dengan merubah soal ya. Nah itu. Ada lagi? Silakan. Ya. Artinya itu kalau kita pengen mencari host awalnya itu berarti host akhirnya itu harus kita kurangi gitu ya. Jadi sebagai contoh ini ya, patokannya itu ini 193 sebelum prefix ya, tapi kita harus ngitung prefixnya dulu. Rumusnya kayak gini, tinggal dikurangi aja. Hasilnya berapa, berarti ini pangkat ini, hasilnya ini. Nah, hasil ini nanti kita letakkan di network kedua, jangan pertama, kedua. Kalau pertama pasti 0, berapapun prefixnya. Jadi kedua. Nah, kalau sudah ketemu kedua, berarti ketiga pasti tinggal dilipat gandakan. 32 tambah 32 64, tambah 32 lagi 96 gitu ya. Sampai ketemu angka ini. Kalau belum ketemu angka ini jangan berhenti. Jadi kita hitung terus sampai ketemu. Nah, ini kalau sudah sampai sini tinggal tambah 32 lagi, baru ini kurangi 1 masukkan sini. Otomatis untuk menghitung broadcast gampang. Pokoknya network setelahnya dikurangi 1. Berarti nanti itu 163 itu nilai nanti kita ditaruh di atasnya ya. Nah, kebetulan saya buat soal kan ini 193. Jadi untuk menambahkan IP di sebelah sini kan kita harus wajib ngitung dulu sih. Jadi nggak asal ngarang. Nah, 193 ini ikut yang mana sih? Nah, setelah kita hitung ternyata 193 itu IP awal dari network 192. Otomatis 193 ini berhubung sudah dipakai oleh router, maka tidak boleh dipakai oleh komputer lain. Wajib berbeda. Yang boleh sama itu atau yang wajib sama itu IP 3 angka ini 192.1.1. Ini wajib sama semua. Maka saya tulis ulang. Cuma yang berbeda angka belakangnya. Nah, sekarang kita lihat maksimal kan 222. Nah, berhubung diminta 1 oleh gateway, maka tinggal 221. Maka komputer yang bisa masuk ke sini jumlahnya berapa tadi? Nah, kita lihat ya. Ini sebanyak sebentar ya. Nah, 29 komputer. Sedangkan di kasus ini baru 3. Jadi kalau mau nambah komputer ya maksimal 29 biar bisa connect. Gitu ya. Itu juga Pak. Itu kan tadi pertanyaan nomor 2. Maksimal komputer yang Bisa digunakan. Katakan itu visinya 2 gitu Pak. Artinya nilai yang harus kita kurangi juga 2 gitu Pak. Nah, Atau cuma 1? enggak. Jadi gini, jumlah komputer ini itu yang bisa menjawab itu setelah kita hitung dari IP ini, ya. Nah, cara gampangnya lihat ini aja. Host pertama dari network pertama ini kan sampai 30. Berhubung ada gateway-nya, otomatis berkurang 1 sampai 29. Nah, 29 itu patokan maksimal jumlah komputer jika terhubung ke jaringan ini, ke jaringan router ini dengan prefix 27 gitu ya. Lebih dari itu gimana Pak? Ya nggak bisa karena ini sudah dibatasi. Kalau prefix 27 itu maksimal 29 komputer dengan memakai gateway ya. Nah itu ibaratnya kayak kelompok ya. Kalau kelompoknya prefix 27 berarti 29 kelompok maksimal. Tapi kelompoknya kan banyak. Nah, kita lihat di sini. Ini kelompok pertama, ini kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dan seterusnya. Berarti ini ikut kelompok yang ke-7 gitu ceritanya. Oh gitu. Kalau nggak ngitung ini asal dimasukkan pasti nggak akan connect. Contoh ya, saya rubah ya.
IP-nya nggak 194 ya, saya rubah angka 1 deh atau 2 deh, pasti nggak akan nyambung. Kita coba ini ya, tak rubah ya yang ini ya, tak kasih IP 2 ini ya, kita close, kita konekkan pakai ini ya biar cepat ya. Ini ke sini, kita lihat, delete ya, kita ulangi, sini ke sini. Nah, violet kan? Karena dia sudah beda kelompok. Beda lagi kalau ini kan masih satu kelompok sih, wong IP-nya masih bener. Nah, dia sukses. Oh, Gimana? Ada lagi? dari teman-teman. Ya, yang lain gimana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, tak kasih satu sampel soal, coba kerjakan. Kira-kira bisa ndak? Ini ya. Ini misal tak rubah. Ini tak ganti angka 13. Ya. Grafiknya 29. Nah, 29. Kira IP ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Kita copy, caranya gini. Kita copy di sini. 29. Ini berarti 29. Ini berarti 3 ya. Benar enggak? 3 berarti kelipatannya adalah 8. Ini berarti 8. Kemudian ini 8. Berarti ini 16 ya. Ini 16. Benar enggak? Jadi kelipatan 8. Berarti 8 tambah 8 16, tambah 8 lagi 32 gitu ya, dan seterusnya. Ini 32. Berarti ini tak hapus biar tidak bingung. Ini dan seterusnya ya. Ini berarti 31. Ini 65 ya. Oh sorry, 63. Ini 31. Ini berarti 15. Yang ini 7. Nah gitu ya. Yang ini berarti 6. Yang ini 8. Ini ya, sebentar ya, tak copy dulu. Ini 9 sampai 14. Nah yang ini kita ganti 17 sampai 30. Nah ini ya. Oke, ini tinggal lanjutin. Nah kita lihat aja 13 ikutnya yang mana? Ikutnya ternyata ini, ya kan? Ini ya. Berarti ini jawabannya di sini. Nah, berarti networknya 8. Ini 8 ya. Kemudian yang ini broadcastnya 15. Ini awalnya berarti 9. Kemudian yang ini adalah 13. Langsung aja ya 13 karena 14 diminta oleh gateway. Nah, ini 256 dikurangi 8. Hasilnya berapa? ...256 kurangi 8 248 ya. Nah, ini sanet masnya, ini gateway-nya,
Ini hos akhir, hos awal. Berarti kalau ketemu ini 9, hos awal 9. Ya, 9 ya. Berarti di sini kita rubah menjadi 9. Yang ini 10. Yang ini 11. Karena mulainya 9, terakhirnya adalah 13. Dilihat dari sini, 9 terakhir 13 ya. Kalau sudah seperti ini hasilnya. Nanti IP-nya yang di dalam sini dirubah jadi angka 9. Ya, ini dirubah menjadi angka berapa tadi? 248. Ini juga sama, 248. Yang ini 10 ya. Terus yang ini juga sama, ini 11. Yang ini 248. Kalau sudah kita tes, ini tak delete dulu ya. Pakai ini biar cepat. Sukses ya. Yang ini juga sama. Nah, sukses. Ini juga sama. Di sini sukses. Ke sini sukses. Nah, gitu caranya. Jadi, untuk mengisi ini yaitu lihat dulu soalnya, masukkan di Excel ya. Kemudian silakan hitung, masukkan ke sini, nanti dicari IP terakhir 13, cari yang 13 anggotanya yang mana. Kebetulan anggotanya ini. Nah, maka hasilnya adalah 9 sampai 13, 14-nya gateway-nya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang jumlah komputernya ada berapa? Di sini kan sampai 6 ya, berarti 5. Sini 5 komputer. Maksimal 5 komputer. Nah, itu ya, ini tinggal dirubah. Berapa tadi soalnya? 8, 9 sampai 14 ya. 9 sampai 14. 9 sampai 14. Nah, gitu ya. Jumlah komputernya sebanyak 5. Itu. Oke, ada yang lain? Mungkin nanti kita belajar dari tutorial Bapak yang nanti soalnya Oke. Iya. Apalagi tidak tak kasih tutorial atau cara mengerjakannya gimana, malah tambah gak bisa mengerjakan nanti. Pak mulai kita Pak. Iya. Ada yang lain, ada yang tanya enggak sebelum saya akhiri ini? Ya, silahkan Dimas ya. Tidak tanya nih Pak, cuma itu Pak, soal diskusi itu bisa di LMS nggak Pak? Kita lakukan itu. Soal ini? Iya Pak. Oke, bisa. Atau mungkin tak share lewat WA ya, biar nanti share ke kamu ya. Iya, Boleh Pak, boleh. Oke, bentar. Berarti ini saya akhiri dulu ya di sini biar saya kirim soalnya, biar coba latihan ya. Iya Pak. Oke, cukup sekian pertemuan kita di mata kuliah jaringan komputer. Semoga bisa mengerjakan soal UAS nanti dan bisa melakukan pelatihan juga, latihan dulu. Oke, saya akhiri aja. Sampai ketemu lagi UAS nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.